Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman di konsultasi gigi, di FB konsultasi gigi dan Facebook saya lainnya. Ada Facebook Rumah Detok HR Laresa dan Leda Malina khusus ya. Malam ini hari Senin di tengah bulan, mau mendekati tengah bulan Oktober, tanggal 12 Oktober sekarang ya. Kita ketemu lagi, kita bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Yang mana ini sesuai dengan profesi saya praktek di Klinik Kimia Farma Sukaraja, dan Kimia Farma kita terima paskes BPJS. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu, mau ngobrol konsultasi gigi, silakan datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja, itu dekat Ngawang, dekat Kodim, sebelum PCP kalau dari arah Kota Sukabumi. Saya praktek di sana hari Senin dan Rabu dari jam 9, jam 10 sampai jam 19, jam 7 malam. Hari Kamis dan Jumat nih buat teman-teman yang ada di Pelabuhan Ratu bisa temuin saya ya di Puskesmas Pelabuhan Ratu dari jam 8 sampai jam 11 untuk pendaftarannya. Nanti sorenya saya balik lagi ke Ngawang, ke Klinik Kimia Farma dari jam 5 sampai jam 8 Kamis Jumat. Dan di hari Sabtu saya praktek dari jam 9, jam 10 sampai jam 5. Jadi jadwal saya silakan buat teman-teman nih yang mau konsultasi, mau ngobrol, mau cerita-cerita tentang keluhan gigi dan mulutnya, silakan bisa temuin saya di Klinik Kimia Farma Sukaraja, Sukabumi dan Pelabuhan Ratu hari Kamis dan Jumat, khususnya di puskesmasnya. Saya welcome ya. Kalaupun misalnya ada yang mau konsultasi bisa di 0815 63737202, ini yang lewat WA, lewat WhatsApp, atau juga di Facebook ya, di Facebook ini, Facebook konsultasi gigi atau Facebook Lada Malina, itu mangga di Rumah Detok mangga. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau pengen tanya langsung, datang aja, karena konsultasi aja susah. Saya kadang-kadang harus menjawabnya, ini gigi yang begini, gigi yang begitu, terus mau pasang behel gitu kan, ya itu semua harus dilihat. Tapi boleh aja ngobrol dulu, tapi silakan datang aja, lebih sih kalau kita datang ketemu. Materi ini saya simpan di YouTube. Silakan teman-teman kalau ada yang kurang paham, silakan buka YouTube Rumah Detok HR Laresa, di mana YouTube itu saya tampilkan juga bukan hanya materi tentang kesehatan gigi dan mulut saja, tapi ada materi tentang terapi EFT dan ada nutrisinya. Karena secara komplementari itu harus menyeluruh. Permasalahan kesehatan itu dimulai dari pikiran, dan penyelesaiannya bukan dengan obat atau apapun, dimulai dibenerin oleh dirinya sendiri ya. Jadi silakan untuk keseluruhannya bisa simak di YouTube Rumah Detok HR Laresa. Silakan subscribe, dan kalau misalnya ini bermanfaat silakan share, silakan kasih komen atau masukan ke saya supaya saya juga bisa memberikan masukan-masukan yang teman-teman butuhkan. Karena kadang-kadang saya juga butuh ide, butuh masukan, butuh sesuatu yang apa sih yang harus saya sampaikan lagi gitu kan, apa sih yang belum bisa diterima di masyarakat. Jadi teman-teman semua dimanapun berada silakan hubungin saya mangga, tapi syaratnya tolong banget jangan asal main chat-chat yang nggak jelas gitu. Saya tolak sekali, apalagi yang telepon-telepon yang waduh, mohon maaf kalau misalnya ada yang melakukan seperti kayak gitu. Dari sekarang saya sudah katakan, saya pasti cut dan saya tidak terima. Jadi yang sesuai lah dengan apa yang bisa saya sampaikan dan feedbacknya seperti apa. Ya, baik teman-teman sahabat konsultasi kesehatan gigi,
ini saya sengaja sharingkan tentang kesehatan gigi dan mulut ini secara online. Di era pandemi ini pastinya tidak semua bisa melakukan kontak atau pertemuan secara offline, ya. Walaupun sekarang sudah mulai untuk pertemuan-pertemuan apa namanya ya, udah banyak ya hajatan-hajatan gitu kan, sekarang udah banyak ya sekarang dengan rapat-rapat secara langsung gitu. Hanya tetap ya teman-teman harus jaga jarak, tetap ya teman-teman harus jaga imun. Ya, materi ini saya rencana akan sampaikan, cuma saya masih berkelibet dengan waktu ya dan permasalahan lainnya. Tapi nanti insya Allah ada materi tentang bagaimana menjaga kesehatan selain dengan terapi dari dalamnya. Nanti informasinya akan saya sampaikan di akun Rumah Detok ALRSA. Silakan teman-teman add juga akun saya lainnya di Rumah Detok ALRSA. Di sana semua materi insya Allah akan saya sampaikan, baik dari terapi EFT, tentang nutrisinya, termasuk tentang kesehatan gigi dan mulut. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengurangi permasalahan dari kesehatan, baik dari kesehatan giginya maupun kesehatan keseluruhnya, termasuk dengan perilaku. Ya, tentang pikirannya, tentang hati, kita coba untuk sharingkan di jadwal saya yang lainnya di hari Rabu, itu ada terapi EFT dan itu pembicaranya luar biasa, ada beberapa dokter dan ada satu anak muda yang luar biasa semangatnya, dari yang tadinya juga Mas Heri ini adalah termasuk orang yang agak kesulitan, tapi dengan semangatnya belajar nanti akan saya ajak untuk sharing besok insya Allah hari Rabu, Heri Susilo, itu tentang terapi EFT. Jadi teman-teman sahabat di konsultasi kesehatan gigi ini, yuk setelah kita sama-sama belajar, ya mudah-mudahan teman-teman mau menyimak, mau belajar sama-sama gitu kan, dengan kondisi yang saat ini. Jadi kondisi COVID, kondisi Corona, kondisi juga secara ekonomi dan psikomatis lainnya itu bisa bisa tereliminir dan terantisipasi dari jauh-jauh hari. Ya, baik, jadwal Senin malam ini saya akan sharingkan tentang kesehatan gigi yang berhubungan dengan anak. Ini banyak sekali teman-teman kasus yang sebenarnya saya kadang-kadang suka sebel. Sebelnya kenapa? Banyak ibu-ibu atau orang tua yang mengajak anak-anak datang ke dokter gigi di usia yang masih dini dengan kasus gigi yang krepes. Artinya dengan kasus gigi-gigi yang sebenarnya bukan indikasi untuk dicabut gitu loh. Nah, ini jadi masalah, jadi dilema untuk kami sebagai dokter gigi, apa yang harus dilakukan tindakannya. Karena kalau misalnya gigi anak itu dicabut atau dibuang sejak dini, itu akan bermasalah nanti di kemudian hari. Nanti setelah saya akan jabarkan. Nah, permasalahannya juga yang saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, suka menyebalkan juga ya, dengan sikap punten juga, maaf juga untuk para orang tua yang selalu menyalahkan anak. Ya, artinya iya sini anaknya makannya maunya permen mulu gitu kan, diajak sikat gigi susah banget gitu. Atau misalnya maunya minum susu terus didot gitu kan, susah gini gitu kan. Nah, itu miris sekali teman-teman. Sekali lagi buat para orang tua, khususnya ibu-ibu, kaum wanita, ini juga harus dipahami. Udah gede nanti bukan lagi permasalahan karena anaknya seperti apa, tapi penjagaan sejak awal, sejak ini harus diperhatikan. Ya, dari banyak hal, pola makannya, pola kebiasaan-kebiasaannya itu harus diperhatikan. Dan sekali lagi jangan salahkan anak, karena anak itu adalah duplikat kita. Apa yang anak
lakukan itu karena memang harus dibimbing, karena anak itu kan memang masih polos, Mas. Apalagi kalau misalnya balita yang masih kayak kapas gitu ya. Yang kalau misalnya kita masukin tinta warna merah, dimasukin tinta warna hitam, dimasukin tinta warna hijau, itu akan tampak. Ya, jadi jangan pernah nyalakan anak yang berhubungan dengan giginya, karena kita sendiri sebagai orang tua juga harus memahami. Materi-materi tentang pergantian gigi ini kan sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu ya, pas minggu yang lalu ya. Bagaimana periode gigi apa yang hilang, gigi apa yang muncul. Nah, saat ini malam ini saya akan gambarkan kalau misalnya permasalahan tersebut tidak dijaga, tidak diantisipasi, yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Ya, baik, materi ini saya nggak akan lama, karena kalau misalnya teman-teman mendengarkan lama mungkin akan bosan. Tapi kalau misalnya anak-anak teman-teman mau datang aja ke klinik Kimia Farma. Di sana bisa ngobrol, bisa konsultasi, atau dengan chat WA. Tapi mohon sekali lagi jangan yang aneh-aneh atau yang iseng-iseng. Saya akan terima keluhan-keluhan selama itu masih koridor sesuai dengan permasalahannya. Ya, baik, materi sebentar kita keluarkan. Oke. Bentar ya teman-teman, cek dulu. Oke. Teman-teman, malam ini yang akan saya sharingkan atau saya gambarkan tentang akibat pencabutan gigi terlalu dini. Ini teman-teman, ini perlu dipahami. Sekali lagi, anak-anak itu masih polos. Nah, dan kitalah para orang tuanya yang harus mengantisipasi pastinya sejak hamil. Ya, kondisi nutrisinya, terus pola pikir sang ibu tentang hatinya, terus makanan-makanannya, terus kebiasaan-kebiasaan baiknya ini perlu diperhatikan. Jangan dianggap sepele ketika hamil itu tidak berhubungan dengan kandungan anak di kemudian hari. Itu sangat berpengaruh. Ya. Misalnya pada saat hamil ibu-ibu terlalu sering makan antibiotik, cepat sakit lah, cepat lelah lah, gitu kan. Ibu-ibu ketika hamil itu hormon itu tidak stabil. Ya. Hormon-hormon kita itu kadang-kadang naik turun. Mood kita juga naik turun. Sakit pun akan muncul. Nah, itu perlu dipahami. Ada orang yang ketika hamil giginya sakit banget. Termasuk juga kalau ketika hamil katanya ngidam. Itu juga pengaruh karena hormon. Bukan karena apa-apa, karena hormon. Dan itu memang harus diterima dan itu lumrah. Nah, yang sekarang berhubungan dengan gigi itu kembali lagi teman-teman, para ibu dan kaum wanita nih, khususnya yang belum menikah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang belum menikah juga, ini juga perlu dipahami untuk wanitanya, untuk bapak-bapaknya atau laki-lakinya perlu juga dipahami juga nanti ketika istrinya hamil. Nah, kesehatan imun seorang ibu juga harus dipahami, harus dijaga. Jangan sampai si ibu itu terlalu stres, terlalu depresi, terlalu capek, dan makan obat terus, sakit ini itu harus dijaga. Itu harus dipahami. Itu lumrah ketika hamil, hormon itu lagi naik turun. Nah,
inilah yang akan mengakibatkan kalau tidak diantisipasi jauh-jauh hari ketika anak itu lahir dan anak itu mempunyai kondisi tulang dan giginya itu kurang baik, yang bermasalah nanti di kemudian hari untuk anaknya. Ya, baik, saya teruskan. Pencabutan gigi susu sebelum waktunya akan mengacaukan sistem keseimbangan di dalam susunan gigi dan mulut. Pencabutan yang terlalu awal akan menyebabkan terjadinya pergeseran gigi di sebelahnya sehingga terjadi penyempitan ruang pada lengkung gigi. Nah, ini teman-teman. Pencabutan gigi susu sebelum waktunya akan mengacaukan sistem keseimbangan di dalam susunan gigi di dalam mulut. Nah, bayangkan kalau gigi dicabut nih, di bawahnya kan akan tumbuh gigi barunya. Ya. Nah, gigi itu akan bergeser, akan bergerak pada tempat yang tidak ada halangan. Nah, ketika gigi itu kompak, ketika gigi itu saling berdempetan, itu untuk pergerakannya agak susah, ya kan? Nah, tapi kalau ketika gigi itu dicabut, gigi anak itu kan akan tumbuh gigi bawah, gigi dewasanya. Itu akan jadi apa namanya? Akan jadi masalah ketika gigi dewasanya akan muncul ke depannya kalau anak itu dicabut sebelum waktunya. Pencabutan yang terlalu awal akan menyebabkan terjadinya pergeseran gigi di sebelahnya sehingga terjadi penyempitan pada ruang di lengkung gigi tersebut. Akibatnya gigi tetap tidak memperoleh ruang cukup dan akan tumbuh gigi tetap dengan susunan yang akhirnya berjejal-jejal. Kebayang dong? Ya, ketika nggak ada ruangan, gigi yang ada itu akan bergerak, akan bergeser. Nah, padahal gigi dewasa itu akan muncul. Gigi dewasa itu kan giginya gede-gede. Ya. Gigi gede-gede, ruangannya sempit, dia akan tumbuh. Nah, tumbuhnya kemana? Karena nggak ada ruangan dan sempit, dia akan lari ke depan, ke belakang, nyengsol itu apa ya? Miring gitu kan. Nah, seperti kayak gitu. Alasan itulah kesehatan gigi susu sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan gigi tetap dan perlu adanya perawatan. Nah, ditambah lagi dengan pencabutan gigi yang terlalu dini, ditambah dengan anak yang makannya tidak dikunyah. Saat ini teman-teman coba perhatikan makanan-makanan saat ini sangat sangat simpel ya. Ngunyahnya sebentar, main telan, ngunyahnya sebentar, main telan. Nah, itu ketika ngunyah sebenarnya gigi itu ada rangsangan. Kunyahan itu ada rangsangan. Gigi akan terangsang dan tulang rahang itu akan bergerak. Akan memanjang, dan akan memberikan tempat untuk gigi dewasa muncul. Nah, ketika anak-anak itu makannya tidak dikunyah, terus senangnya makan manis-manis gitu kan, atau misalnya minum susu, terus minum susu ditambah dengan susunya pakai dot. Sembari tidur, susunya lupa dicabut, masih banyak bot air susu di dot, akhirnya si air susu itu menggenang di sekitar gigi depan. Ini banyak ya umumnya seperti kayak gitu. Jadilah gigi tersebut krepes lah, bolong lah. Ini berpengaruh sekali teman-teman. Udah gitu si anak senengnya makan pedas-pedas, senengnya gigit-gigit. Akhirnya apa? Si akar itu nyungsep ke gusi. Itu yang disebutin ulkus. Kalau ibu-ibu yang nggak paham biasanya suka mengatakan, dok, ini ada gigi mau muncul di bawah dan itu nekan ke pipi anak sehingga pipi anaknya luka. Ibu, teman-teman semua, itu bukan gigi atau bukan gigi yang mau muncul, tapi itu akar yang nyungsep sehingga dia akan menusuk ke pipi.
Itu perlu diperhatikan. Biasanya kondisi kayak gini anak-anak di bawah 5 tahun, 6 tahun, di bawah 5 tahun. Saya suka bingung ya mau mengantisipasinya seperti apa. Apalagi kalau misalnya kondisinya anak itu usia 3 tahun. Aduh, itu untuk nyabutnya, udah mah anaknya susah dicabut giginya, nangis, ditambah giginya memang bukan waktunya, itu dilema buat saya. Ya, jadi teman-teman perhatikan juga asupan makanannya, tolong dijaga, anak-anak jangan biasakan makan manis-manis, jangan biasakan makan yang keras-keras, terus permen, coklat itu dijauhi, itu kan minuman-minuman yang apa ya, yang manis, yang ada saharin juga itu dibuang lah, dijauhkan lah. Ganti dengan sayuran, ganti dengan buah-buahan, tingkatkan protein, gitu. Dan usahakan mengunyah. Jangan main telan, main gigit, main telan. Diemut, ditelan, emut, telan gitu loh. Nah, itu yang terjadi akhirnya gigi berjejal, gigi keropos. Belum makanan yang minum susu. Untuk dipahami juga buat ibu-ibu, teman-teman silakan baca buku The Miracle of PH. Saya lupa pengarangnya siapa. Di sana dikatakan bahwa susu untuk 2 tahun ke atas itu sudah tidak boleh. Apalagi punten juga mungkin takutnya ada teman-teman di pasaran yang kerja di produsen susu, itu biasanya susu itu mengandung banyak gula dan lemak. Jadi kalau teman-teman mau anaknya minum susu, apa sih yang dicarinya? Susunya, kalsiumnya, atau hanya buat kenyamanan anak? Cerdaslah dalam memilih asupan makanan, asupan yang hendak dimasukin ke tubuh anak-anak. Karena kalau teman-teman tidak peduli atau mengabaikan ini, bermasalahnya bukan saat ini, bermasalahnya nanti. Ya, ketika anak itu pada usia 11 tahun ke bawah itu pergantian gigi. Ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman tidak dieliminir dari sekarang, punyanya, makanannya, terus kebiasaan-kebiasaannya, itu akan menetap nanti anak dewasa. Kasihan. Anak bakalan malu, apalagi perempuan. Punya gigi berjejal gitu kan, terus udah ompong duluan gitu kan, itu kasihan. Oke. Gigi susu biasanya mulai goyang di usia 6 tahun. Kapan anak boleh cabut gigi? Gigi susu biasanya akan mulai goyang di usia 6 tahun sampai 7 tahun. Kadang-kadang saat ini banyak juga yang usia 5 tahun setengah sudah mulai bergerak-gerak gigi, ya. Nah, itu nggak ada masalah, asal jangan 3 tahun, jangan sampai 4 tahun, di bawah 5 tahun. Aduh, ampun deh itu. Ya. Gigi yang goyang itu mana dulu? Bawah dulu biasanya, baru atas. Setahun berikutnya, nantinya itu di usia 7 tahun, gigi taring akan copot. Biasanya antara banyaknya itu usia 11 tahun ya, rata-rata. Nah, ini tergantung anak-anak, nggak semua ritmenya sama, tergantung pola makannya, tergantung kebiasaannya, itu sangat mempengaruhi pertumbuhan gigi antara gigi susu dan gigi permanen. Tapi teman-teman sekali lagi dipahami, jangan sampai ketika usia 5 tahun ke bawah aja, itu sudah dicabut. 6 tahun ke bawah, 5 tahun setengah ke bawah itu dicabut. Aduh, apalagi usia 3 tahun. Itu sangat mengkhawatirkan. Ya, dan di bawah 5 tahun itu udah krepes-krepes, udah apa ya, udah itu deh, udah tinggal sesakan. Ya Allah, itu kasihan amat nanti ke anaknya. Dan ibu juga akan capek kalau anaknya nangis-nangis terus karena sakit gigi kan. Nah, animated tip seperti kayak gini. Gigi ini akan tumbuh. Nah, kalau ini hilang, ini akan naik, dan ini akan miring.
Jika gigi susu mulai goyang yang merupakan tanda akan copot, sebaiknya pertahankan selama mungkin di dalam mulut. Nah, tapi ini juga dilema, teman-teman. Kalau dia nusuk-nusuk pipi, bibir gitu kan, saya juga suka bingung ya antara dicabut dan enggak. Biasanya kalau saya mengantisipasinya kalau dia udah udah goyang banget, udah nusuk itu udah udah melecet-lecet ke bibir, ke pipi, mau nggak mau saya cabut. Tapi kalau misalnya dia masih krepes-krepes biasa, saya biarin sampai waktunya nanti. Dan saya kasih kalsium supaya pertumbuhannya bagus. Nah, jika gigi susu mulai goyang, yang merupakan tanda akan copot, sebaiknya pertahankan selama mungkin di dalam mulut. Biarkan gigi susu lepas dengan sendirinya. Karena gigi susu yang dicabut terlalu dini akan menimbulkan masalah gigi lainnya. Nih, kita lihat gambar di sini, teman-teman. Nah, sebentar. Nah, ini gigi yang krepes nih, misalnya kan, dia akan hilang. Early tooth. Nah, ini akan gigi sebelahnya akan miring. Akan miring tuh. Kalau ini hilang, gigi sebelahnya akan miring. Gigi ininya akan miring tuh. Ya, ini akan menghalangi gigi bawahnya muncul. Kebayangkan untuk ini kan? Nah, buat teman-teman kalau yang misalnya belum paham atau masih penasaran atau ingin tanya-tanya, bisa nanti chat saya di 081563737202 atau nanti datang ke klinik Kimia Farma Sukaraja, ya. Dan hari Kamis Jumat saya ada di Pelabuhan Ratu, di Puskesmas Pelabuhan Ratu dari jam 8 sampai jam 11. Nah, silakan ajak putra-putrinya yang yang punya masalah atau ingin cabut. Karena kalau gigi pun tidak dicabut, udah waktunya itu akan jadi masalah. Gigi barunya akan timbul melenceng, malposisi juga. Ya. Nah, ini terakhir ada video, teman-teman bisa simak. Bentar ya. Maaf. Video terakhir teman-teman bisa simak. Ini gigi anak itu ada 5 ya. Ini gigi depan serinya. Seri pertama, ini gigi depan seri kedua, ini gigi taring, ini gigi geraham kecil, dan ini gigi geraham kecil yang kedua. Ya, gigi anak cuma 5 sebenarnya. Nah, di sini ada calon-calon gigi itu, calon benih gigi yang akan muncul. Nah, ini gigi yang akan muncul pertama, ini gigi dewasa yang muncul pertama, ini gigi molar yang pertama. Nah, ini gigi dewasanya. Ini akan muncul dan ini gigi akan mendorong. Ini muncul dengan mendorong gigi anak-anak untuk lepas. Makanya gigi anak itu akan goyang. Ketika gigi anak itu goyang, itu udah tinggal seupil lagi, sedikit lagi. Tinggal segini. Kalau misalnya dia udah mendorong, dia akan mengauskan ini akar-akarnya, dan itu tinggal sedikit lagi, paling tinggal sedikit lagi. Nah, kalau misalnya ini misalnya ini hilang lebih awal, usia 4 tahun, 5 tahun hilang lebih awal, ini akan kemana-mana larinya. Yuk kita simak dulu video ini. На данном примере показано, почему мы должны лечить кариес молочных зубов. В данной ситуации мы видим... Nah, ini gigi dewasa pertama yang akan muncul di usia 6 tahun. Ya, tapi gigi bawah dulu. Ya. Ini lebih mudahnya gigi atas supaya simpel ya, tapi sebenarnya gigi bawah dulu yang muncul untuk gigi dewasanya. Ini di usia 6 tahun. Ya. Dan biasanya gigi yang banyak keropos itu adalah gigi depan. Gigi ini nih, karena anak minum susu, makan permen, biasanya gigi depan yang lebih banyak keropos-keroposnya. Ya.
Baik, kita simak lagi. Огромную кариозную полость, разрушающую два зуба и создающую пространство. Молочные и коренные зубы перемещаются в пространство. Gigi dewasa turun, ini gigi bolong. Теперь осталось меньше свободного места для прорезывания следующих. Ini akan mendorong gigi. Ini contohnya seperti kayak gini. Ya. Akan hilang dan sealur. Kalau gigi yang tadinya itu dipertahankan. Arahnya seperti kayak gitu. На данном примере показаны последствия ранней потери молочного зуба. Здесь мы видим серьезное разрушение второго молочного маляра и его последующее удаление. Tapi kalau ini hilang, ini dicabut duluan, ya, ini dicabut duluan. Маляр переместится вперед, тем самым формируя ini ruangan ini akan bergeser, akan menyempit. Sedangkan ini kan sebenarnya ukurannya sama dengan gigi yang di bawahnya, ya. Tapi di atasnya sudah hilang, sudah tidak ada gigi. Пространство. Теперь, когда gigi sebelahnya akan bergeser dan akan menyempit. Paham ya? Akan menyempit. Хватает места в зубной дуге, поэтому последний из прорезающихся зубов становится ретинированным. Ini akan munculnya di mana-mana, menggeser. На данном примере показано, как важно провести раннюю ортодонтическую диагностику. Здесь мы видим тяжелый случай скрученного положения зубов, который может быть определен при помощи рентгена. Происходит обширная потеря пространства. Зная о том, что зубы не смогут прорезаться в правильном положении, мы можем удалить молочные зубы в определенное время, соблюдая последовательность их прорезывания, чтобы постоянные зубы могли прорезаться правильно. Затем мы удаляем постоянный зуб. Это позволит создать пространство и даст возможность постоянным зубам прорезываться нормально. При помощи данной процедуры можно избежать дорогостоящего лечения, как, например, установка брекетов. Sayang sekali dua gigi yang hilang. На данном примере показано, почему мы должны лечить кариес молочных зубов. В данной ситуации мы видим огромную кариозную полость, разрушающую два зуба и создающую пространство. Молочные и коренные зубы перемещаются в пространство. Теперь осталось меньше свободного места для прорезывания следующих постоянных зубов. И как следствие, зубы могут стать кривыми или ретинированными. На данном примере показаны последствия ранней потери молочного зуба. Здесь мы видим серьезное разрушение второго молочного маляра и его последующее удаление. Если оставить данную проблему без внимания, то постоянный маляр переместится вперед, тем самым формируя потерю пространства. Теперь, когда последний молочный зуб выпал и прорезываются постоянные зубы, то им не хватает места в зубной дуге, поэтому последний из прорезающихся зубов становится ретинированным. На данном примере показано, как важно провести раннюю ортодонтическую диагностику. Здесь мы видим тяжелый случай скрученного положения зубов, который может быть определен при помощи рентгена. Происходит обширная потеря пространства. Зная о том, что зубы не смогут прорезаться в правильном положении, мы можем удалить молочные зубы в определенное время, соблюдая последовательность их прорезывания, чтобы постоянные зубы могли прорезаться правильно. Затем мы удаляем постоянный зуб. Это позволит создать пространство и даст возможность постоянным зубам прорезываться нормально. При помощи данной процедуры можно избежать дорогостоящего лечения, как, например, установка брекетов. Baik, teman-teman paham tadi ya tentang materi untuk anak-anak. Jadi ini kenapa saya munculkan, kenapa saya tampilkan, karena banyak sekali yang masih belum memahami menghadirkan anak-anak ke tempat praktek baik di puskesmas maupun di klinik itu dalam kondisi yang giginya sudah jelek, anak-anak masih di bawah umur, belum waktunya dicabut, bisa dicabut gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat ibu-ibu, teman-teman wanitaku dan para orang tua, bapak-bapaknya juga, untuk selalu care terhadap anak, selalu memberikan nutrisi yang baik untuk anak, dan mendidik, memberikan contoh atau perilaku agar anak juga bisa menjaga kesehatan gigi mulutnya untuk jangka panjang.
Yang bermasalah itu kan nanti ke depannya anak-anak, bukan bapak-bapak. Jadi diingatkan kembali untuk anak-anaknya, makanannya, permen-permennya, dan khususnya anak-anak ABG sekarang nih biasanya makan-makan yang pedas, panas, gitu kan, makan seblak, minumnya air es, gitu kan, itu perlu dipahami juga untuk di stop. Karena yang ada nanti giginya rapuh, terus cepat ngilu-ngilu, gitu, itu juga harus dipahami. Termasuk cara sikat giginya itu harus dipahami. Ya, jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan malam ini. Buat teman-teman, sahabat-sahabat di Facebook, konsultasi kesehatan gigi, kita coba yuk. Jangan menganggap kesehatan gigi itu suatu hal yang biasa aja. Memang betul ke dokter gigi itu mahal. Memang betul ke dokter gigi itu pasti lama bolak-balik dan antri. Ya. Tapi yang jadi masalah sebenarnya bukan itu. Salahnya sendiri kenapa punya giginya yang jelek. Ya. Kalau misalnya giginya jelek didiamkan atau diantepkan gitu kan, tidak dilakukan kunjungan atau pemeriksaan, itu akan bermasalah nanti pada organ tubuh. Ya, kemarin sudah saya gambarkan, sudah sampaikan masalahnya apa. Jadi yuk sekali lagi kita semangat. Kita semangat untuk memberikan yang terbaik untuk organ tubuh kita, khususnya untuk anak-anak dan terutama juga untuk tubuh kita sendiri, sehingga bisa selalu terlindungi, makan yang enak, terus kesehatan tercapai gitu kan. Kalau kita mempunyai gigi yang sehat dan kuat. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang ingin konsultasi gigi, silakan datang di Klinik Kimia Farma Sukaraja. Dan kami terima juga Vaskes BPJS di 01188060. Saya ada di sana hari Senin sampai Rabu dari pagi sampai malam jam 9 sampai jam 7. Kalau hari Kamis, Jumat pagi saya ada di Pelabuhan Ratu. Halo Pelabuhan Ratu, yuk kita ketemu. Hari Kamis, Jumat kita ngobrol untuk kesehatan gigi dan mulutnya. Saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu hari Kamis itu sampai Kamis dan Jumat itu sampai jam 11. Cuma kadang-kadang Jumat kalau lebih awal ya, karena ditutup juga jam 10:30. Nah, silakan datang ke Puskesmas. Saya balik lagi ke klinik langsung praktek jam 5 sampai jam 8. Dan Sabtu itu sampai jam 5 sore ya. Kalau misalnya nggak sempat, silakan hubungi di WA 081563737202 atau di inbox. Tapi kalau di inbox juga cobalah dengan bahasa-bahasa yang baik ya. Kalau misalnya ada permasalahan, jangan yang ngeyel-ngeyel gitu. Karena saya juga untuk Facebook ini bukan untuk main-main, bukan untuk cipika-cipiki, tapi yuk kita sama-sama mengarah ya hal yang positif. Mungkin itu aja teman-teman, sahabat konsultasi kesehatan gigi. Kalau misalnya ini bermanfaat, ya pastinya bermanfaat insya Allah, silakan share. Materi ini saya simpan di YouTube, bukan hanya kesehatan gigi dan mulut aja, tapi ada terapi yang lainnya, ada terapi dan ada nutrisi, karena kesehatan itu bisa kita perbaiki dari diri sendiri. Dengan dirubah pola pikir, pola makan, dan pola habitnya, kebiasaan. Kuncinya itu. Ya, walaupun susah, semua karena Allah. Tubuh ini milik Allah, jadi kita jaga dan kita insya Allah tetap sehat. Finansial juga tetap terjaga, tetap menaik, hubungan juga tetap baik, dan semua jadi berkah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak materi malam ini, kesehatan gigi dan mulut malam ini. Untuk besok insya Allah tentang nutrisi, dan pastinya hari Rabu Mas Heri dari Yogyakarta itu akan berbicara tentang terapi EFT. Saya lupa ya judulnya apa ya kemarin itu. Tapi coba jangan lupakan, jangan teruslah tetap
tune in, tetap update terus di Facebook Rumah Detok ARNA Resa. Sampai ketemu kegiatan lainnya. Malam ini saya cukupkan sekian. Terima kasih buat yang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.